Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai negara Islam yaitu Maroko. Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang berada di Afrika Utara, berbatasan dengan Eropa yaitu Selat Gibraltar. Beribu kota Rabat dengan kota besarnya yaitu Casablanca. Luas wilayah Maroko sekitar 710.850 km. Jumlah penduduknya sebanyak 33.986.000. Mayoritas penduduknya beragama Islam, terdiri dari suku Arab, Berber, Eropa, dan lainnya. Dalam sejarah, Maroko memegang peran penting terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Negara ini menjadi pintu gerbang awal Islam masuk ke Spanyol. Dari Maroko inilah Panglima Muslim Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di dataran Eropa. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Maroko dijajah oleh bangsa Kartago. Pada tahun 670 Masehi, agama Islam masuk dibawa oleh Bani Umayyah yang bernama dan dipimpin oleh pasukan bernama Uqbah ibnu Nafi yang memakan waktu kurang lebih 53 tahun. Pada tahun 789 Masehi, Idris bin Abdullah membentuk kerajaan Idrisi, yaitu kerajaan pertama di Maroko yang bertahan sampai tahun 974 Masehi. Selain itu, dinasti ini membangun sebuah kota bernama Fes sebagai kawasan pusat pendidikan dan kekuasaan. Pada tahun 1415 Masehi, Maroko menghadapi berbagai serangan dari bangsa Eropa dan berhasil dikuasai. Kemudian pada abad ke-19 dan abad ke-20, Prancis, Spanyol, dan Jerman bersaing untuk menguasai Maroko. Dan akhirnya pada tahun 1912, Maroko menjadi wilayah Prancis dan sebagian wilayah kecilnya dikuasai oleh Spanyol. Setelah Perang Dunia Kedua, Maroko merdeka dari Prancis pada 18 November 1956. Tampuk pemerintahan kala itu dipegang oleh Sultan Muhammad V yang selanjutnya dinobatkan sebagai Raja Maroko. Agama utama di Maroko adalah Islam Sunni. Islam mencapai Maroko pada tahun 680 Masehi, dibawa ke negara Maroko oleh dinasti Arab Umayyah di Damaskus. Dinasti Islam pertama yang memerintah Maroko adalah dinasti Idrisiyah. Lalu, agama terbesar kedua di negara ini adalah Kristen. Tetapi sebagian besar umat Kristen di Maroko adalah orang asing. Dan juga ada komunitas Bahai dan Yahudi. Lalu, di Maroko terdapat suku asli yaitu suku Berber. Suku Berber ini merupakan penduduk asli yang tunduk kepada kaum muslim Arab pada tahun 684 Masehi. Bahasa resmi Maroko adalah bahasa Arab dan bahasa Berber. Bahasa Arab Maroko juga disebut sebagai Darija. Lalu, sebagian kecil masyarakat Maroko juga memakai bahasa Perancis. Sifat dan karakter orang Maroko. Mereka ramah, hangat, sangat murah hati, berpikiran terbuka, memiliki rasa hidup berdampingan yang kuat, setia, memiliki moral, dan nilai-nilai yang kuat. Hal ini kembali lagi pada sifat kepribadian, budaya, dan pendidikan mereka. Selanjutnya, pendidikan di Maroko. Sistem pendidikan di Maroko terdiri dari tingkat prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan sekolah diawasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan banyak dilimpahkan ke tingkat daerah. Pendidikan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Eksekutif. Budaya yang ada di negara Maroko itu tarian. Itu tariannya namanya sikat. Nama yang diberikan di Maroko kepada para pemain tarian jenis ini dalam bahasa Arab standar sikhah berarti yang bijaksana, dan sikhat adalah bentuk jamak untuk sikhah.
Menurut sebagai orang, nama ini disebabkan karena Sikhat dianggap sebagai wanita dunia, orang berpengalaman yang biasanya diduga untuk tampil dalam ritual dan perayaan di Maroko. Namun dalam dialek Darija Maroko, Sikhat adalah penyanyi atau pemain atau penghibur atau bernyanyi tentang kehidupan, cinta, kesedihan, nostalgia, semua aspek kehidupan, jadi tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Budaya Maroko berkaitan Islamnya itu seperti orang Indonesia aja, ada hari raya Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu dirayakannya secara meluas. Terus ada kaligrafi. Maroko itu terkenal dengan kaligrafi Islamnya yang sangat indah, yang sering ditemukan di masjid, istana, dan monumen sejarah. Terus ada pengrajin di Maroko dengan keterampilan membuat desain yang rumit menggunakan kaligrafi, menampilkan keindahan tulisan Arab. Maroko termasuk negara yang maju. Maroko menjadi salah satu negara Afrika yang tidak tergantung pada sektor migas untuk meningkatkan PDB negara. PDB per kapita Maroko dilaporkan sebesar 3,934243 US dollar pada 2021. Sektor ini dibandingkan sebelumnya yaitu 3,375282 US dollar untuk 2020. Kode mata uang Maroko adalah dirham. Pekerjaan mayoritas Maroko adalah dalam pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Manufaktur menyumbang sekitar 1/6 PDB dan semakin penting dalam perekonomian. Dua komponen penting dalam industri di negeri ini adalah pengelolaan bahan mentah untuk ekspor dan pembuatan barang konsumsi untuk pasar dalam negeri. Banyak operasi yang dilakukan pada masa kolonial hingga awal tahun 1980-an. Keterlibatan pemerintah masih dominan dan fokus utamanya pada substitusi impor. Pengolahan biji fosfat menjadi pupuk dan asam fosfat untuk ekspor merupakan kegiatan ekonomi utama. Pengolahan makanan untuk ekspor, pengenalan ikan, sayuran, dan buah-buahan, serta untuk kebutuhan dalam negeri, penggilaan tepung, dan pemurnian gula juga penting, dan pembuatan tekstil dan pakaian menggunakan kapas dan wol yang diproduksi di dalam negeri merupakan sumber utama devisa asing. Tempat wisata di Maroko terkenal. Yang pertama, Marrakesh. Marrakesh adalah salah satu tempat wisata Maroko yang terjadi atau menjadi favorit wisatawan. Kota yang memiliki julukan kota mesra ini populer dalam media lama. Fez atau Fez pernah menjadi ibu kota sebelum pindahnya ke Rabat pada 1912. Fez berstatus sebagai kota pusat budaya dan spiritual di sana. Para wisatawan akan menemukan banyak bangunan dan arsitektur menakjubkan. Untuk berkeliling kotanya, menaiki kereta kuda bisa menjadi pilihan yang sempurna. Yang ketiga, Pegunungan Atlas. Gunung tertinggi di Afrika Utara ini merupakan surga bagi para pencinta gunung, dengan waktu mendaki terbaik pada musim semi hingga musim gugur. Pendaki bisa menikmati salju turun di puncaknya
biasanya pada bulan September hingga Mei.